Sebelum membahas efek Doppler pada cahaya, kita akan ulang sebentar efek Doppler pada suara, di mana sumber suara itu ada pada sebuah mobil yang sedang diparkir, sehingga V mobil ini sama dengan 0. Kemudian ada seorang pengamat A yang bergerak dengan kecepatan V relatif terhadap mobil dan terhadap medium. Sehingga frekuensi gelombang suara yang diterima oleh pengamat A atau FA itu kita ingat besarnya adalah Vs plus minus V dibagi dengan Vs, di mana Vs ini adalah kecepatan gelombang suara dikalikan dengan F0 atau frekuensi yang keluar dari sumber. Ini bisa kita tuliskan ulang sebagai 1 plus minus beta dikalikan dengan F0, di mana beta itu adalah kecepatan pengamat A dibagi dengan kecepatan suara. Dan plus ini itu jika A ini bergerak mendekati sumber, kemudian minus jika kecepatan A itu bergerak menjauhi sumber. Sehingga kita lihat bahwa akan terjadi pergeseran frekuensi yang diterima oleh pengamat A karena A ini bergerak relatif terhadap sumber bunyi. Nah, untuk cahaya atau gelombang elektromagnetik, medium itu tidak diperlukan, sehingga satu-satunya variabel yang harus diperhatikan itu adalah V atau kecepatan relatif pengamat A terhadap sumber cahaya. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa pengamat A ini bergerak bersama-sama dengan koordinat K aksen dengan kecepatan V. Lalu mobil atau sumber cahaya ini diam pada kerangka K. Maka posisi pengamat menurut mobil atau X itu pada saat awal itu kita sebut saja misalnya X0. Lalu cahaya dipancarkan oleh sumber cahaya dan kita definisikan sekarang bahwa satu gelombang penuh itu disebut satu pulsa dengan periode T. Maka setelah waktu tertentu T sama dengan N kali periode, itu sebanyak N plus 1 pulsa itu telah dipancarkan. Ini akan kita gunakan pada pembahasan kita. Sehingga bisa kita lihat bahwa pulsa yang pertama kali dipancarkan itu akan mengikuti fungsi posisi sama dengan kecepatan cahaya dikalikan dengan T. Sedangkan pengamat itu mengikuti garis biru ini, di mana pada saat awal dia ada di posisi X0, berjarak sejauh X0. Sehingga dia mengikuti fungsi V dikalikan dengan T ditambah dengan X0. Kemudian pada saat T sama dengan T1, pulsa itu mencapai pengamat. Sehingga tentu di titik ini itu posisinya sama. Sehingga C dikalikan dengan T1 itu sama dengan V dikalikan dengan T1 ditambah dengan X0. Dan kita dapatkan bahwa T1 itu adalah X0 dibagi dengan C dikurangi dengan V. Kemudian pulsa ke T yang dipancarkan setelah N kali periode itu akan mencapai pengamat pada saat T2. Sehingga dengan analisa yang sama kita masukkan T sama dengan T2, kita akan dapatkan bahwa T2 itu besarnya adalah X0 ditambah dengan C dikalikan dengan N kali periode dibagi dengan C minus V. Sehingga bisa kita dapatkan selang waktu T2 minus T1 dalam kerangka K itu adalah C dikalikan dengan N dikalikan dengan periode T dibagi dengan C minus V. Lalu selisih jarak X2 minus X1 itu tentu adalah selisih T2 minus T1 dikalikan dengan kecepatan V. Sehingga kita dapatkan besarnya adalah CNT dibagi dengan C minus V dikalikan dengan V. Sedangkan menurut pengamat A pada kerangka K aksen, selang waktu T2 aksen dikurangi dengan T1 aksen, bisa kita dapatkan menggunakan transformasi Lorentz. Dan kita dapatkan besarnya adalah T2 aksen minus T1 aksen itu adalah N dikalikan dengan periode T dikalikan dengan akar kuadrat dari 1 plus beta dibagi dengan 1 minus beta, di mana beta itu adalah V per C. Sehingga kita bisa dapatkan periode dalam kerangka K aksen, di mana T2 aksen dikurangi dengan T1 aksen itu adalah N kali periode dalam kerangka K aksen tadi. Di mana T aksen itu adalah T atau periode dalam kerangka K dikalikan dengan akar kuadrat dari 1 plus beta dibagi dengan 1 minus beta. Sehingga frekuensi dalam kerangka K aksen, atau dengan kata lain, frekuensi yang diterima oleh pengamat A, yang besarnya itu adalah seper T aksen, itu adalah seper T dikalikan dengan akar kuadrat dari 1 minus beta dibagi dengan 1 plus beta. Atau kita dapatkan hubungan bahwa F aksen atau frekuensi yang diterima oleh pengamat A yang bergerak
itu sama dengan F atau frekuensi yang keluar dari sumber dikalikan dengan akar kuadrat dari 1 minus beta dibagi dengan 1 plus beta. Jika pengamat A itu bergerak menjauhi sumber, maka kita akan dapatkan bahwa F aksen itu adalah F dikalikan dengan akar kuadrat dari 1 minus beta dibagi dengan 1 plus beta, seperti ini. Namun jika pengamat A itu bergerak mendekati sumber, kita akan dapatkan sebaliknya, bahwa F aksen itu sama dengan F dikalikan dengan 1 plus beta dibagi dengan 1 minus beta, akar kuadratnya. Sebagai tambahan, jika kecepatan V ini jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya, maka kita bisa ekspansikan akar dari 1 minus beta dan akar dari 1/1 plus beta ini. Dan kita akan dapatkan bahwa frekuensi yang diterima oleh pengamat A itu adalah F, frekuensi sumber, dikalikan dengan 1 minus beta ditambah dengan setengah beta kuadrat dan seterusnya. Dan ini adalah efek Doppler pada suara. Sehingga kita akan dapatkan bahwa suku-suku yang lebih tinggi ini adalah koreksi akibat faktor relativistik.